Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, jumpa lagi bersama saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam karantina virtual hari ketiga Miss Chinese Indonesia 2022, The Spirit of Chinese Culture. Kita akan kembali mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang pastinya tak kalah hebat dari sesi-sesi sebelumnya. Tapi sebelum Yunika sambut narasumber pada hari ini, Yunika mau cek ombak dulu nih semangat dari para finalis dengan mendengarkan yel-yel mereka. Silakan teman-teman finalis. Halo teman-teman, kita sekarang mulai ya. 大家好，我们是2022年印尼华裔美后候选人 Miss Chinese Indonesia 2022 The Truly Truly Beauty Pesona Budaya Peranakan Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Oke, ternyata benar banget masih pada semangat ya. Langsung aja Dedi, boleh silakan teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan sesi dari Dedi. Silakan Dedi, waktu dan layar Nika persilakan. Saya pengen para finalis memperkenalkan diri lagi satu-satu. Oke, kalau gitu teman-teman, kita perkenalkan diri dengan semangat ya teman-teman ya. Jangan mau kalah semangatnya sama semangat Dedi dan semangat Nika pastinya. Silakan teman-teman, perkenalkan diri kalian. Hai Sobat Eljon, hai Dedi, selamat pagi. My name is Priscilia Yasin, or in Chinese, Lai Pao Hua. I'm 21 years old and currently I'm a student in majoring in communication science. Thank you. Oke, Miss Lai, terusin. Halo, 大家好. Saya Josie Lim, finalis nomor 2. I'm 19 years old. Saat ini saya sedang menempuh kuliah sebagai mahasiswi psikologi. Thank you. Oke, thank you. Hi, Daddy. My name is Stella Octavia Taslim, and you can call me Gabby. I'm 21 years old, and I'm currently working as a business development. Thank you. Wow, nanti kalau sudah develop bagi-bagi ya. Baik, Daddy. Oke, lanjut. Hello everyone, I'm YY. I'm finalist number 4. I'm 22 years old, seorang entrepreneur. Share. Oke, YY. Lanjut. 大家好，我叫 Kalita. I'm 18 years old. I live and I grew up in Jakarta and I'm currently pursuing my study in fashion design. Terima kasih. Nah, lo lengkap. Oke, lanjut. Halo, nama saya Nicole Dharma Cahyani, saya berumur 19 tahun. Saat ini saya sedang menempuh kuliah mahasiswa Pelita Harapan, jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Oke, thank you. Pelita Harapan. Oke, lanjut. Para finalis semua, selamat pagi. Terima kasih. Tadi kalian sudah memperkenalkan diri. Sebuah pembukaan komunikasi yang bagus. Nah, kalau kalian sudah memperkenalkan diri, sekarang ganti. Saya memperkenalkan diri saya, itu adalah nama saya Xiao Chao Xian, Martinus Joni Sugiarto, dengan nomor WhatsApp, dengan email address, dan semua sosmed udah ada di situ. Bahkan saya punya website pribadi juga ada di situ ya. Silakan, ini memudahkan kita untuk berkomunikasi di kemudian hari. Kita bicara masalah networking pagi hari ini. Salah satu elemen dalam hubungan kita di masyarakat yang sangat penting selain dari attitude dan lain-lain itu adalah mengenai networking. Nah, networking ini yang sering-sering bisa mengantarkan seseorang ke masa depan dia, yang bahkan kadang-kadang tidak pernah terbayangkan, yang bahkan kadang-kadang tidak pernah direncanakan.
Sehingga saya melihat bahwa pentingnya networking bagi seluruh finalis, bagi kami, bagi siapapun. Networking ini sangat-sangat penting. Anda bisa bayangin pada saat misalnya Anda mau ke satu tempat, Anda tidak kenal dengan majikannya, atau tidak kenal dengan direkturnya, atau tidak kenal dengan manajernya, Anda datang ke sana mencari-cari. Tapi kalau Anda punya networking, Anda sudah bisa connect dulu, begitu datang, Anda sudah langsung disambut. Nah, itulah pentingnya networking. Dengan networking yang disediakan oleh Eljon bagi pageant-pageant, Anda bisa lihat dari foto-foto ini, begitu banyak panggung, begitu banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Lihat ada satu bendera, ya, merah putih dan bendera Amerika. Bahkan pageant-pageant kita sampai ke Amerika membawa nama Eljon, karena kita punya networking, datang ke sana sudah disambut. Datang ke sana sudah langsung ketemu orang-orang yang perlu diketemukan. Nah, itu bagian dari networking. Jadi sangat penting. Nah, bisa lihat dari berbagai slide ya. Ini slide-slide networking yang bisa Anda perhatikan, banyak sekali kesempatan yang bisa didapatkan. Kalau kita bicara networking perlu, ada nggak di balik itu yang masih juga kita perlukan? Kita sangat perlukan, artinya pada saat kita ketemu orang, itu adalah pertama, what you see. Apa yang kamu lihat. Jadi begitu kita ketemu orang, penampilan orang itu pasti akan mempengaruhi kita. Kalau pengaruh pertama kali kita sudah nggak seret ngelihat apa yang dia pakai, apa yang dia tampilkan, pasti kita udah istilahnya tidak begitu seret untuk ngajak ngobrol sama dia. Anda bayangin aja kalau Anda tidak merokok, terus ada seseorang datang dengan jarinya mengepit sebatang rokok, terus datang dengan gayanya ngerokok cepas-ceplos di depan Anda, kan Anda langsung merasa, lah saya kan nggak ngerokok gitu loh, kenapa ini orang begitu kelakuannya. Atau bahkan orang-orang yang punya pakaian yang tidak tepat di tempat tertentu. Nah, ini juga akan membuat kadang-kadang malah Anda malu duduk bareng dia, atau Anda malu bersama dia. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan penampilan dia di tempat mana yang cocok pakaian apa. Jadi pakaiannya tidak harus mahal, tapi penampilannya itu harus cocok di tempat tersebut. Nah, kalau sudah melihat penampilan orang itu, berikut kan terjadi komunikasi. Nah, komunikasi itulah yang saya sebut what you say. Apa yang keluar dari mulut kita. Kita sering melihat orang keren banget, cantik banget, gagah banget, tapi keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak bermutu, atau kata-kata yang tidak Anda harapkan, atau mengagetkan Anda. Wah, ternyata dia kasar banget ya. Wah, ternyata ngomongannya norak banget ya. Wah, saya nyesel nih ketemu dia, misalnya. Jadi, pandangan pertama bagus bisa dihancurkan pada saat komunikasi. Begitu komunikasi, ternyata pandangan bagus itu tidak berguna. Anda langsung juga tidak memberikan respek yang bagus kepada orang yang komunikasinya tidak tepat. Nah, itu tahap kedua. Biasanya kan kalau kita ketemu orang pasti mempunyai kepentingan tertentu. Nah, kita akan lihat, kalau penampilan pertama sudah cocok, udah bagus, kita merasa nyaman, ngomongannya sopan, ngomongannya bagus. Yang ketiga, kita tinggal lihat apa yang dia lakukan. Kadang-kadang ya apa yang dia lakukan itu tidak bisa mencerminkan apa yang dia ceritakan. Terus kadang-kadang juga terjadi apa yang dia janjikan tidak bisa dia penuhi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka semua rencana, semua harapan untuk kerjasama itu akan hilang. Karena mereka nggak mau lagi. Dia janji besok jam 2 kirim proposal. Ditunggu, nggak ada kabar, nggak ada berita, proposalnya nggak datang. Terus besok buat tungguin juga nggak ada. Nah, apakah orang tersebut dipercaya oleh calon mitranya? Pasti tidak.
baru janji kirim proposal aja nggak terpenuhin. Gimana kalau kerjasama yang lebih jauh? Gimana kalau kerjasama yang melibatkan uang lebih banyak? Pasti lebih nggak bisa dipercaya. Akhirnya, yang pertama tadi, what you see bagus, what you say bagus, what you do mendestroy kedua di depan. Nah, ini tahap-tahapannya. Jadi, saya berharap semua putri-putri kita, seluruh miss kita, bisa memahami komunikasi yang ingin saya sampaikan. Bahwa setiap personality kita harus memperhatikan 3 langkah ini. What you see, what you say, what you do. 3 ini masih sinkron. Kalau ini sinkron, mudah-mudahan kita akan banyak mendapatkan teman, akan banyak mendapatkan mitra, akan banyak mendapatkan networking. Jadi semua ini sangat penting. Nah, itu menurut saya harus diperhatikan dengan sangat serius 3 langkah ini. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Sahabat Eljon, finalis-finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Itulah sharing saya pada pagi ini khusus mengenai what you see, what you say, what you do. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali, Dedi. Itu singkat, padat, jelas, tapi maknanya sangat dalam ya, teman-teman ya. Nika juga setuju, Dedi. What you see, what you say, and what you do itu merupakan 3 kunci utama yang dilihat, yang harus kita perhatikan gitu ya, apalagi untuk membangun networking. Nah, Dedi, tampaknya para finalis excited sekali untuk bertanya mengenai materi, berkaitan dengan materi tadi nih. Boleh, silakan. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Nika akan memilih beberapa. Yang pertama, boleh langsung Nicole akan bertanya. Silakan, Nicole. Halo, Dedi. Terima kasih atas materi sharingnya yang telah diberikan. Saya Nicole, finalis nomor 06, izin bertanya ya. Tadi Dedi ada bilang Silakan. Kita membutuhkan networking. Aku mau nanya, apa kesulitan terbesar yang Dedi pernah alami dan hadapin ketika membangun networking dan bagaimana solusi Dedi saat menghadapi kesulitan tersebut? Terima kasih. Oke, Nicole. Katanya buat orang yang kreatif, itu hampir-hampir bisa mengatasin seluruh kesulitan. Jadi, asal kita kreatif, memikirkan jalan keluar. Saya dulu itu pernah pengen menemui seseorang yang orang itu high level. Saya tidak mungkin ketemu dia. Lewat berbagai teman untuk mempertemukan juga kayaknya nggak mungkin. Akhirnya, saya mencari tahu. Dalam 2 minggu ini dia akan kemana. Saya dapat informasi. Dia akan pergi ke satu kota. Lantas saya cari tahu lagi. Dia naik pesawat apa? Jam berapa? Saya cari terus. Akhirnya saya dapat semua informasinya. Saya beli tiket dan saya ngatur di airport supaya seat saya duduk di sebelah dia. Dengan duduk di sebelah dia, saya punya kesempatan untuk membuka pembicaraan. Saya sempat kenalan sama dia, akhirnya ngobrol. Nah, begitulah bagi seseorang kalau ingin mengejar sesuatu, harus dengan segala cara. Jadi kita tidak bisa terlalu cepat nyerah. Kalau kita nyerah, ya apa yang menjadi target kita nggak akan tercapai. Selama apa yang kita lakukan dengan cara yang benar. Cara yang benar, dengan cara yang kreatif, dan tidak merugikan siapapun. Nah, jadi saya akhirnya dapat kenalan sama dia, akhirnya bahkan kami bisa bekerja sama dalam beberapa kegiatan. Nah, dengan cara kita menembus networking, itu memang kesulitan yang paling besar yang pernah saya ketemui. Tetapi di lain kesempatan, kita punya banyak kesempatan buat membangun networking melalui networking kita lagi. Jadi melalui teman-teman kita punya teman di mana kita bisa bangun networking kemana gitu. Karena setiap orang pasti punya lingkaran dia sendiri. Setiap manusia pasti punya lingkaran dia sendiri. Nah, kita melalui lingkaran-lingkaran tersebutlah, maka lingkaran ini akan menjadi besar. Networking kita akan menjadi luas.
Gitu Nicole. Oke, Dedi, terima kasih. Berarti mencari segala cara itu sangat penting ya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Betul. Bagi orang kreatif, jalan itu ada 1000 jalan di depan mata kita. Bagi orang yang tidak kreatif, semua jalan di depan kita itu buntu. Seolah-olah perbodan semua, nggak ada jalan yang bisa kita lalui. Jadi tergantung kita mau kreatif atau tidak. Ya. Oke, Dedi, terima kasih. Oke, Nicole, makasih. Selanjutnya, Mulan. Silakan, Mulan. Terima kasih Kak Yunike. Halo Dedi. Perkenalkan Halo. saya finalis nomor 14, Mulan Ho, Kau Mulan 19 岁. Saya izin bertanya ya Dedi. Saya ingin, menurut saya, what you see, what you say, what you do itu benar banget. Itu sesuatu yang kita menilai orang lain. Pas kita lihat pandangan pertama, terus lihat mereka mengatakan apa dan mereka melakukan apa. Dan juga ada satu yang menurut Mulan itu penting banget, itu tepat waktu. Gitu. Ya. Tapi bagaimana bisa kita mengatur waktu kita ya kalau misalkan benar-benar emang lagi padat banget waktunya. Saya ingin tanya ke Dedi, ada tips untuk mengatur waktu nggak ya? Terima kasih. Jadi soal waktu, saya pikir di seluruh bumi ini semua orang dikasih waktu yang sama, 24 jam. Iya. Kita perhatikan, kenapa ada orang yang begitu efektif mempergunakan waktu, ada orang yang begitu tidak efektif mempergunakan waktu. Nah, tentu manajemen waktu harus betul-betul diolah dengan baik, dengan pola pendekatan skala prioritas. Kalau Anda misalnya merasa hari ini tidak bisa ketemu 3 orang, ya jangan dipaksakan. Terus jeda antara ketemu 1 orang dengan orang lain, itu juga harus dibikin agak longgar. Kalau jedahnya terlalu sempit, apalagi kalau di Jakarta, Anda punya janji sama orang jam 11, terus nanti jam 1 Anda punya janji berikut, tempatnya jauh. Nah, begitu ketemu orang di jam 11, jam 12 belum selesai. Sementara jam 1 Anda sudah harus ada janji yang satu lagi. Anda kejar ke sana, Anda telat gitu loh. Nah, jadi mengatur waktu itu harus, manajemen waktunya harus benar. Anda harus betul-betul memperhatikan. Kalau jam 11 Anda ketemu dengan orang pertama, selesai nggak urusan Anda 1 jam? Belum tentu selesai. Nah, kalau belum tentu selesai, Anda jangan janjikan orang jam 1. Anda harus buat janji jam 3 misalnya. Nah, dengan longgarnya waktu, terus Anda juga harus disiplin. Begitu rencananya ngobrol sama yang pertama tadi 1 jam, begitu 1 jam Anda harus pamit sama dia. Anda harus bilang, aku ada janji lagi, mohon maaf, saya harus jalan gitu loh. Nah, ini juga akan memberikan image buat orang. Orang akan menilai kita, wah orang ini cukup disiplin ya, cukup bagus gitu loh. Tapi kalau Anda bilang, biarkan saja, orang juga akan menilai, oh dia sudah janji di sana, terus dia bilang biarkan. Berarti nanti pada saat dia janji ke aku, dia juga akan ada kemungkinan telat dengan mengabaikan. Jadi kita sendiri yang menurunkan harga diri kita. Di studio suaranya masih bergema ya. Oke. Jadi Mulan gitu ya, jadi kita harus pinter mengatur waktu kita. Oke, Mulan. Oke, Dedi, terima kasih. Oke, sisi. Oke. Baik, selanjutnya langsung aja kita moving on ke pertanyaan berikutnya dari Kimberlyn. Silakan Kimberlyn. Terima kasih Kak Yeni kepada Dedi atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dedi atas materi yang sangat fundamental bagi kami sebagai beauty pageant. Nah Dedi, saat ini saya ingin bertanya, apakah prestasi adalah suatu poin yang krusial untuk memulai membentuk networking? Dan apabila iya, bagaimana cara yang bijak untuk seseorang yang belum memperoleh prestasi dapat membentuk networking? Terima kasih Dedi. Oke, Kim, mohon maaf, saya tidak sependapat. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak berprestasi apa-apa, dia menjadi orang hebat.
menjadi orang besar, tapi dia tidak punya prestasi apa-apa, baik di kuliah, di masyarakat, atau di mana. Tetapi orang menghargai dia sangat tinggi. Kenapa? Karena seperti yang kemarin oleh Bagas disampaikan mengenai attitude. Kalau attitude kita baik, saling menghargai, orang juga akan menghargai kita. Tapi kuncinya jangan sampai kita berpikir nanti kalau dia menghargai saya, baru saya akan menghargai dia. Jangan dibalik. Jadi kita dulu yang harus proaktif, tanamkan di dalam diri kita, setiap orang harus kita hargai dengan baik. Nah, dengan kita menghargai orang, mudah-mudahan orang itu akan menghargai kita. Karena belum tentu kita menghargai orang, orang menghargai kita. Belum tentu. Terus kita punya ekspektasi juga jangan terlalu tinggi. Kalau kita terlalu tinggi, kita cepat kecewa. Jadi kita jangan ekspektasi terlalu tinggi. Kalau saya menghargai dia, dia juga harus dong menghargai saya, gitu. Nggak usah, gitu. Nah, nanti karena kita tidak punya ekspektasi yang tinggi, sehingga kita tidak mengharapkan sesuatu. Begitu dia menghargai kita, kita merasa sangat senang sekali. Itulah cikal bakal untuk membangun sebuah networking, ya. Jadi saya kira itu. Jadi jangan sampai berpikir harus orang yang berprestasi hebat baru bisa masuk ke dalam masyarakat, baru bisa diterima oleh masyarakat. Tidak. Kita lihat begitu banyak konglomerat, bahkan sekolahnya SD pun tidak tamat. Dia tidak punya prestasi apapun di sekolah. Nah, tapi karena perbuatannya bagus, dia rajin, dipercaya, ya, sangat dipercaya oleh masyarakat, sangat diapresiasi. Orang melihat dia kerja keras, dia menjanjikan sesuatu, selalu dia delivery dengan janji-janjinya, maka akhirnya dia dapat tempat yang bagus di tengah masyarakat. Dengan mendapat tempat yang bagus itulah dia membangun bisnisnya. Akhirnya dia menjadi konglomerat. Jadi bukan karena prestasi, tetapi karena attitude. Ya, attitude dia jujur, dia baik, dia membela teman. Banyak kalau dalam kategori attitude itu di breakdown, banyak elemen-elemennya. Begitu, Kim. Halo, Kim. Terima kasih banyak, Dedi. Ini adalah sebuah motivasi yang sangat besar untuk saya. Terima kasih, Dedi. Oke, mari. Yuk. Baik, terima kasih Dedi, terima kasih Kimberlyn. Langsung saja lanjut, karena masih banyak ternyata yang mau bertanya gitu ya. Langsung ke YY, silakan YY. Terima kasih kesempatannya Kak Yunika dan halo Dedi. Saya mau ingin bertanya. Halo. Hal-hal utama apa saja yang Dedi nilai dari seseorang untuk menentukan bahwa bekerja sama dengan orang itu adalah, oh, this is the one yang bisa saya ajak kerjasama. Terima kasih. Ya. Oke. Semua orang pasti ingin berhubungan dengan orang yang jujur. Udah pasti. Ya. Kamu kalau cari mitra, pasti kamu cari mitra kamu yang jujur. Tapi apakah jujur itu cukup? Hanya jujur saja? Ternyata tidak. Jujur itu, di atas jujur masih ada namanya loyalitas. Kalau teman-teman ngelihat kamu, dia akan menilai loyalitas kamu. Kamu loyal nggak? Kalau kamu tidak loyal, jujur aja mungkin tidak cukup. Jadi kita harus dilandasin loyal. Kalau kita loyal kepada teman, sering-sering kita tidak melihat untung ruginya berteman sama dia. Begitu juga mereka yang loyal terhadap kita, sering-sering ada pekerjaan dia tidak melihat berapa honornya, tapi dia melihat, gua bisa bantu dia. Nah, dia akan membantu. Jadi loyalitas itu harus ditaruh di derajat yang lebih tinggi daripada jujur. Setelah loyal, baru disambung kepada jujur. Ya. Nah, jujur ini tentu harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Nggak bisa hanya di mulut saja. Sekarang misalnya nih, kita lihat banyak anak kos. Anak kos nunggu kiriman uang dari orang tuanya untuk bayar kos. Suatu hari bisa saja orang tuanya kelupaan atau punya masalah uang kiriman untuk bayar kos belum nyampe. Kalau dia berteman baik dengan YY misalnya, dia tanya, "Wai, lu punya duit nggak? Pinjem gua dong. Aku butuh 2 juta nih buat bayar kos, kiriman orang tua belum datang."
Nah, gue janji deh, nanti begitu kiriman orang tua sudah datang, gue bayarin. Karena kamu percaya kepada dia, maka kamu berikan pinjaman itu. Tapi ternyata setelah pinjam nggak ada kabar berita, sebulan nggak ada kabar berita, 2 bulan nggak ada kabar berita. Kamu cari dia dong, kamu cari dia, tanya, gimana? Terus dia bilang, oh iya hari itu papa saya udah kirim, tapi gue kepake, mohon maaf ya, sekarang belum ada duit, nanti deh kalau ada lagi gue baru bayar. Nah kira-kira kalau kamu punya bisnis, mau nggak kamu ngajak orang tersebut kerjasama? Uang 2 juta aja nggak bisa dipegang. Gimana kalau bisnis itu menyangkut uang 100 juta? Gimana kalau menyangkut 1 miliar? Bagaimana kalau menyangkut 10 miliar? Pasti kamu akan menghindarin teman yang seperti itu. Jadi kategori kejujuran nggak bisa hanya di mulut. Jujur itu harus dibuktikan dengan what you do tadi. Dengan langkah ketiga, what you do tadi harus dibuktikan bahwa kita benar-benar jujur. Ngomongan kita bisa dipegang. Gitu, Wai. Baik, terima kasih Dedi. Berarti untuk menentukan network kita harus memberi kepercayaan juga ya, begitu. Integritas itu sangat penting. Betul. Terima kasih. Ya. Oke, memberikan kepercayaan dan juga berlaku jujur itu 2 hal penting ya dalam networking. Oke, masih ada penanya yaitu langsung aja Joan Angelina. Silakan Joan. Baik, terima kasih Kak Yunike untuk kesempatannya. Dedi, saya ingin bertanya, apakah ada tips dari Dedi agar kita bisa percaya diri dalam meng-approach dan menghadapi orang baru dalam networking kita? Terima kasih. Oke. Joan, kita percaya diri karena kita menguasai masalah. Sering-sering orang tidak pergi karena dia tidak menguasai masalah. Jadi kalau sebelum Anda ketemu klien Anda tidak mempelajarin produk atau jasa yang ingin Anda tawarkan, itu sering-sering PD-nya itu PD yang akan membuat Anda malu. Karena nggak mungkin orang membeli produk Anda atau mempergunakan jasa Anda tanpa bertanya. Pasti banyak pertanyaannya timbul. Terus kalau Anda tidak belajar untuk menguasai pengetahuan tentang produk atau jasa yang ditawarkan, maka PD Anda akan turun. Karena Anda takut kalau banyak pertanyaan Anda nggak bisa jawab. Akhirnya Anda kurang PD. Akhirnya pada saat Anda memperkenalkan diri, memperkenalkan jasa, memperkenalkan produk, bahkan mata Anda tidak berani eye contact dengan calon pelanggan Anda. Anda melihat matanya aja ragu-ragu gitu. Nah, ini menunjukkan betapa banyak orang meremehkan pengetahuan-pengetahuan tentang produk atau jasa atau tentang pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Malas belajar, nggak mau belajar, nggak mau cari tahu. Akhirnya dengan ketidaktahuan itu PD-nya hilang, nggak pede. Begitu ditanya orang dia nggak bisa jawab. Akhirnya dia nunduk aja, ngelihat customer atau ngelihat klien aja nggak berani. Nah, karena dia tidak menguasai. Jadi kuncinya adalah untuk menaikkan percaya diri kita harus menguasai pengetahuan. Pengetahuan bidang apa aja? Kalau Anda mau bicara sama orang, pengetahuan tentang produk yang Anda tawarkan, Anda harus menguasai produk itu secara baik, secara detail. Ya, kalau Anda ingin menawarkan jasa itu harus Anda ketahui secara benar, secara tepat, secara detail. Sehingga apapun pertanyaan yang muncul dari calon pelanggan Anda, atau lawan pembicaraan Anda bisa jawab di luar kepala. Anda bisa jawab di luar kepala. Gitu. Nah, itu pentingnya setiap orang menaikkan percaya dirinya dengan penguasaan pengetahuan. Makin Anda menguasai, makin Anda percaya diri. Oke? Baik, Dedi. Berarti persiapan dan penguasaan terhadap materi ya, Dedi? Betul. Terima kasih, Dedi. Oke. Penanya selanjutnya Nike mau tunjuk Velita untuk bertanya. Silakan Velita. Baik, terima kasih Kak. Halo Dedi. Saya punya pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang Dedi bahas tadi, yaitu what you say. Sebagai beauty pageant, pastinya kita juga harus mengetahui tentang isu-isu yang sedang ada di dunia ini. Nah,
menurut Dedi, apakah lebih bijak bagi kita sebagai beauty pageant untuk speak up mengenai isu-isu tersebut, atau lebih baik stay dalam posisi yang neutral, atau lebih baik tidak berbicara sama sekali mengenai isu-isu tersebut? Terima kasih, Dedi. Ya, semua pageant, bahkan yang bukan pageant pun, semua manusia itu seharusnya bisa membranding diri dia dengan sesuatu keunggulan dia sendiri. Keunggulan itu misalnya ada orang yang jago di dalam presentasi. Biasanya dia di-hunting oleh perusahaan-perusahaan yang jualan barang multi level karena dia harus memberikan motivasi buat orang jualan lagi gitu loh. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti itu tentu setiap orang berbeda-beda. Kamu sebagai pageant, speed up-nya kamu mau bicara apa? Kalau kamu jago di masa investasi, kamu bisa membranding diri kamu bahwa kamu punya pengetahuan lebih tentang investasi. Ada orang jago di bidang kuliner, dia bisa speed up mengenai masalah kuliner. Gitu. Bahkan bisa berbagi-bagi tip tentang kalau kamu mau buka bisnis kuliner, saya punya tipnya. Saya punya cara investasi yang paling ringan. Saya punya cara mengelola yang paling efisien. Saya punya cara kalau kamu invest uang kamu setahun balik modal gitu. Jadi segala sesuatu itu harus dipelajarin sehingga tidak hanya sekedar speed up tapi isinya kosong gitu. Jadi semua orang menurut saya itu mesti membranding diri dia dengan sesuatu yang memang dia kuasain. Dia bisanya apa? Nah, itu yang diperdalam. Dengan memperdalam itu, dia akan terbranding sendiri. Ya, ada orang jago di komunikasi, dia perdalam ilmu komunikasi. Akhirnya dia dipakai orang di mana-mana. Ya, itu menurut saya sangat penting setiap orang membangun apa yang menjadi passionnya dia, menjadi hobinya dia. Dia mau jadi apa sih gitu loh. Kalau dia tadi kita bicara misalnya di putri kita ada yang arsitek gitu. Ada yang arsitek. Terus begitu dia menguasai masalah, tapi dia tidak bisa berkomunikasi. Bisa nggak dia bekerja sebagai seorang arsitek? Bisa. Dia bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu arsiteknya, tetapi dia harus mengajak orang yang betul-betul dia percaya bisa menjadi speakernya dia. Jadi orang yang menjelaskan. Karena begitu Anda membuat sebuah gambar, kadang-kadang klien itu nanya, ini sirkulasinya dapat dari mana? Sirkulasi udara dari mana? Sirkulasi lalu lintas orang bagaimana? Manajemennya seperti apa? Sirkulasi anginnya bagaimana? Banyak sirkulasi-sirkulasi yang dipertanyakan oleh calon klien. Nah, kalau dia tidak bisa menjelaskan, gitu, kan susah dia jualan. Tapi dia bisa bikin, gitu loh. Dia bisa bikin. Nah, dia harus mencari mitra. Ada orang yang jago untuk presentasi, menjelaskan, gitu. Jadi, walaupun setiap manusia dibatasin oleh keterbatasan tertentu, dia bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jadi jangan sampai ada manusia punya handicap, punya masalah dengan suatu sistem, lantas dia anggap dunia ini sudah kiamat. Gua sudah hopeless, gua nggak bisa. Gitu. Nah, kalau dia berkolaborasi, pasti bisa. Karena tidak ada manusia yang super banget gitu loh. Ya, yang ada itu saling mengisi. Gua kekurangannya di sini, lu kelebihannya di sana. Yuk kita kerjasama. Kita bangun satu kerjasama yang saling mengisi. Gitu. Menurut saya caranya begitu. Oke, terima kasih, Venita. Dedi. Ya, terima kasih. Ya. Masih ada satu penanya terakhir ya. Langsung saja Kimberlyn kembali bertanya. Silakan Kimberlyn. Halo Dedi. Halo Kimberly. Guys. Halo. Ya, sebagai seorang profesional yang telah terjun dalam dunia pageant sejak tahun 2008, tentu Dedi telah bertemu banyak kandidat-kandidat hebat yang di dalam Yayasan John. Nah,
Di sini saya ingin mendengar pendapat Dedi terhadap seorang pageant yang tidak memiliki kemampuan bahasa yang begitu lihai. Dia dapat berkomunikasi, namun tidak begitu hebat dengan bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya seperti bahasa Mandarin. Nah, ia juga merasa kurang cukup dengan bakat yang dapat ia tunjukkan dalam sebuah performance seperti nari ataupun menyanyi. Nah, namun dia memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Menurut Dedi, apakah ia mampu untuk bersaing dalam ketatnya persaingan beauty pageant di Yayasan Eljon? Terima kasih, Dedi. Oke, jadi segala sesuatu itu kan harus dilihat dari berbagai sudut. Jadi kalau seorang pageant casingnya bagus, artinya dia cantik, badannya proporsional, dia keren banget. Balik lagi ke yang saya presentasikan tadi, what you see, what you say, what you do. Kalau di situnya jelek, sebagus apapun, secantik apapun dia, nggak ada gunanya. Kita lihat realita di atas bumi ini. Begitu banyak artis yang muncul, tetapi tidak pernah bertahan lama. Begitu dia muncul, sebentar aja dia sudah hilang dari peredaran. Kenapa? Karena dia tidak bisa memenuhi 3 unsur tadi. Begitu dia terkenal, terus sombong. Balik lagi ke attitude, kan? Dia sombong. Begitu dia sombong, dia meremehkan orang lain. Nah, kita lihat aja secara manusiawi, siapa yang mau diremehkan? Orang lain juga tidak mau diremehkan. Orang lain juga pengen mendapat penghargaan seperti dia mendapatkan penghargaan, walaupun kadarnya tidak sama gitu loh. Tapi tetap penghargaan dasar itu harus ada. Nah, pada saat dia sudah meremehkan orang lain, dalam acara dia telat, dalam acara dia seminar dia tidak mempersiapkan diri dia dengan baik, dengan pengetahuan-pengetahuan baik. Begitu ditanya, dia kelabakan, nggak bisa menjawab. Begitu tampil karena dia saking pedenya, dia pakaiannya tidak sesuai dengan event yang sedang terjadi. Itu kan semuanya menjadi nilai minus gitu. Nah, itulah sebabnya begitu banyak artis yang muncul ke permukaan, itu nggak pernah bertahan lama. Hanya beberapa orang yang punya kapasitas memperhatikan 3 elemen tadi. What you see, what you say, what you do, nah dia akan bertahan. Dia akan bertahan dan banyak artis yang sampai tua masih tetap sangat dihormatin orang, sangat dikagumin orang. Salah satunya seperti siapa? Seperti Titiek Puspa. Titiek Puspa sekarang sudah umur berapa? Tapi dia begitu dihargain orang, begitu dihormatin orang. Kenapa? Karena dia pegang 3 itu. What you see, what you say, what you do. Kalau dia janji sama orang jam 7 datang, sudah pasti sebelum jam 7 dia udah datang di tempat. Gitu. Tetapi ada orang baru juga terkenal dikit. Baru juga levelnya kalau artis itu kita bilang dari 10 sampai 100, baru adanya di angka 15. Dia udah sok banget, udah merasa tinggi. Janji jam 7, dia datang jam 7:15. Ya udah, dia mendestroy diri dia sendiri. Dia menghancurkan diri dia sendiri. Ya kan? Udah datangnya telat dengan gayanya, waduh, gua semalam lagi ada show, pagi ini gua telat, lihat gua masih belum dandan, terus dandan di depan muka orang lain. Ya kan? Orang ngelihat, wah, ini anak nggak bisa memanage diri dia sendiri. Bagaimana dia mau menjadi orang top yang nanti bakal di atas, yang nanti bakal punya anak buah, yang nanti bakal punya grup. Nggak mungkin sendiri aja nggak keurus, gimana mau ngurusin orang lain gitu. Nah, hal-hal sedemikian paling banyak terjadi sesuatu kegagalan, bukan terjadi karena eksternal faktor. Sebuah kegagalan sering diakibatkan oleh internal faktor. Jadi dia sendirilah yang menghancurkan diri dia, bukan dia dihancurin orang lain. Nah, ini tolong diperhatikan. Ya, banyak orang tidak sadar kalau dia gagal dia salahkan orang lain. Semua dunia disalahkan. Padahal karena dia sendiri yang tidak mau sukses. Nah. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak, Dedi. Oke. Sangat-sangat bermanfaat dan menjadi motivasi. Terima kasih, Dedi. Makasih. Pastinya bermanfaat dong, Dedi. Nggak cuma buat finalis, buat Nike, dan pasti buat sahabat Eljon semuanya juga bermanfaat.
Namun sayangnya teman-teman semuanya waktu kita di sesi pertama hari ini sudah habis teman-teman. Tapi jika teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Dedi, bisa langsung via WhatsApp mungkin ya, atau sosial media Dedi gitu. Nah teman-teman gak afdol rasanya kalau kita menutup sesi pertama ini tanpa mengabadikan momen ini gitu ya. Yuk teman-teman, yuk kita merapikan diri kita, yuk kita mau foto dulu teman-teman. Jangan lupa senyum ya teman-teman, kita akan foto. Kalau ketawa boleh nggak? Gimana Dedi? Nah, kalau ketawa boleh nggak? Oh, Selain dari senyum. Nah itu seperti Nika tuh, itu kan ketawa tuh. Asal bagus di kamera nggak apa-apa ya Dedi ya, masih aman. Gitu. Asal jangan nangis kali ya Dedi. Nanti bingung. Oke, boleh teman-teman mungkin mau ketawa, mau senyum, boleh silakan. Yuk. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih, Dedi, atas materinya, atas pemaparan materinya dan jawaban-jawabannya, Dedi. Luar biasa sekali. Oke, makasih. Pamit Ya, semua teman-teman. Ya. Oke, nah sahabat Eljon dan pageant lover semuanya, itu dia tadi materi yang dipaparkan langsung oleh Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto, atau yang kita biasa panggil Dedi. Nah teman-teman, nanti sahabat Eljon semuanya, kita akan menyaksikan kembali karantina virtual hari ketiga hari ini di sesi-sesi selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik, nggak kalah serunya, nggak kalah memotivasi dan menginspirasi kita semua juga pastinya. Tetap saksikan karantina virtual Miss Chinese Indonesia 2022 The Spirit of Chinese Culture bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021 hanya di Eljon TV. Hai sahabat Eljon, saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya.